Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jufrianto dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Gresik akan mempresentasikan hasil penelitian internal saya yang berjudul Strategi Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Usaha Kerupuk Ikan Tuna Haja Zaina dengan Analitik Network Proses. Latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat para pelaku usaha terus mengembangkan usahanya agar mampu berdaya saing. Selain itu, terdapat usaha kerupuk yang sudah mapan dan berkembang pesat. Terdapat juga usaha kerupuk yang sejenis namun dengan harga yang lebih murah. Menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian menyatakan rata-rata pertumbuhan konsumsi kerupuk dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar 25,06 ons. Usaha kerupuk ikan tuna merupakan salah satu industri kecil tentang kerupuk yang didirikan oleh Ibu Hajah Zainah. Industri ini masih berskala rumah tangga dan kecil. Kerupuk ikan tuna merupakan perpaduan antara varian bahan dalam pembuatan kerupuk dan dicampur dengan ikan tuna. Usaha kerupuk ikan tuna Jasena masih tergolong baru dan masih dalam proses pengembangan. Tujuan penelitian yaitu melakukan perumusan strategi peningkatan daya saing dan pengembangan usaha. Dalam peningkatan daya saing tersebut, maka dilakukan perumusan strategi-strategi yang akan menjadi faktor dalam peningkatan daya saing usaha kerupuk ikan tuna Jasena. Perumusan strategi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dari usaha kerupuk tersebut, serta sebagai tahap pengembangan dalam menghadapi persaingan yang ketat. Dari penentuan strategi tersebut, maka akan muncul strategi yang menjadi prioritas yang akan dilakukan oleh usaha kerupuk ikan tuna Haja Sena sebagai usaha berkelanjutan dari usaha tersebut dan sebagai peningkatan keunggulan secara kompetitif dari usaha tersebut. Penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu ini sebagai referensi untuk penelitian saya. Yang pertama, Winardi et al. Tahun 2019 dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di perkampungan industri kecil PIK Pulau Gadung, Jakarta Timur. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasilnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suatu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam mendukung daya saing yaitu ada modal, sumber daya manusia, pemasaran produk, dan dukungan pemerintah. Faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap daya saing UMKM. Abdi Putra tahun 2019 tentang strategi pengembangan usaha di bidang bakery. Metodenya menggunakan analisis SWOT, metric space, dan metrik GSPM. Hasil diperoleh yaitu strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan usaha meliputi memperbanyak jaringan, memperbanyak varian produk, kualitas produk yang tinggi, promosi melalui media sosial, pengelolaan tenaga kerja bagian marketing untuk pemasaran produk. Moniku dan Suswati tahun 2019 dengan judul Analisis Strategi Pengembangan Usaha Tahu Teguh Pribadi di Bengkulu Tengah. Metode yang digunakan adalah analisis SWOT. Hasilnya yaitu adalah pengembangan usaha juga dapat dilakukan dengan strategi yaitu peningkatan kualitas produk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, peningkatan volume penjualan, peningkatan kualitas SDM, manajemen produksi yang baik, efisiensi pemasaran, menjalin hubungan kemitraan strategi, promosi serta peningkatan jejaring permodalan. Ridlewin et al. Tahun 2019 tentang strategi peningkatan daya saing ikan bandeng olahan di kota Serang, Banten. Metode yang digunakan adalah analisis SWOT dan GSPM. Hasilnya yaitu peningkatan daya saing dapat dilakukan dengan beberapa strategi yaitu mengembangkan sistem dan bisnis dari usaha secara berkelanjutan, membangun sistem bisnis yang kompetitif dan sinergis dengan penggunaan teknologi yang efisiensi, kelembagaan dan kemitraan serta kebijakan pemerintah. Literatur review dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan manajerial dan kegiatan yang dijadikan sebagai penentu keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut meliputi perumusan atau perencanaan strategi, implementasi atau pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, Analytic Network Process atau disingkat dengan ANP adalah suatu teori matematis dalam menganalisis pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan. ANP adalah metode yang digunakan pada proses penyelesaian berdasarkan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah, serta adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar.
ini adalah proses penelitian, yaitu mulai pesan masalah, literatur dan diskusi, identifikasi indikator, pengumpulan data, perhitungan, kemudian lanjut ke ANP-nya, yaitu ada perhitungan Pareto comparison, nilai vektor, penentuan CI atau indeks konsistensi, dan CR konsistensi rasio. Jika konsisten, maka lanjut ke nilai bobot setiap kriteria, dan jika tidak konsisten, maka kembali pada pengumpulan data. Setelah nilai bobot setiap kriteria, maka lanjut ke penentuan prioritas strategi. Kemudian yang terakhir, perumusan strategi dan peningkatan daya saing dan pengembangan usaha. Pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini berupa indikator daya saing dan pengembangan usaha. Tujuannya adalah yang pertama, peningkatan daya saing dan pengembangan usaha. Ada 3 indikator yang dipakai. Yang pertama, faktor. Atributnya ada SDM atau sumber daya manusia, fasilitas, pangsa pasar, lingkungan, tata kelola usaha. Kemudian, masalah. Atributnya ada motivasi dan pemahaman karyawan rendah atau minim. Kemudian, infrastruktur masih minim, alat produksi terbatas, pangsa pasar belum luas, media pangsa pasar belum ada, peningkatan persaingan usaha, kerupuk yang sejenis, kemudian ada harga kerupuk yang kompetitif, struktur organisasi belum ada, strategi atau alternatif. Atributnya meliputi mengadakan pelatihan dan kegiatan penunjang karyawan, kemudian pelatihan dan pelaksanaan promosi baik offline maupun online mengenai produk, pelaksanaan SOP, produksi, pelaksanaan pembentukan suatu organisasi sederhana, efisiensi biaya, peningkatan kualitas inovasi produk. Yang terakhir, membangun hubungan kerja sama atau mitra dengan pemerintah. Berikut adalah kerangka desain teknik proses untuk penelitian saya, yaitu tentang strategi peningkatan daya saing dan pengembangan usaha kerupuk ikan tuna Hajasena. Ada tujuan, ada faktor, ada masalah, juga ada namanya strategi. Semua ini saling berhubungan yang dikenal dengan diagram supermatrix. Kemudian analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah prioritas cluster faktor. Dalam prioritas cluster faktor ini, ya, yang jadi prioritas pertama yaitu adalah fasilitas dengan nilai sebesar 0,321. Yang kedua, tata kelola usaha sebesar 0,229. Yang ketiga yaitu adalah SDM dengan nilai sebesar 0,171. Pada prioritas ini yaitu dilakukan tes setiap indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian prioritas klaster masalah. Pada prioritas klaster masalah ini menjadi prioritas yang pertama adalah infrastruktur dengan nilai sebesar 0,211. Kemudian yang kedua adalah alat produksi yang terbatas 0,189. Yang ketiga motivasi dan pemahaman karyawan yang masih rendah dengan nilai sebesar 0,162. Kemudian untuk indikator strategi prioritas terbesar yaitu pada efisiensi biaya sebesar 0,380. Kemudian yang kedua membangun hubungan kerjasama atau mitra dengan pemerintah sebesar 0,164. Yang ketiga yaitu pelatihan pelaksanaan promosi baik offline maupun online dengan nilai sebesar 0,113. Pada analisis ini yaitu menjelaskan setiap prioritas dari setiap indikator yang digunakan dalam penelitian. Yang keempat itu merupakan hasil sintesis, artinya suatu keputusan atau kebijakan yang diambil dari kerangka tadi untuk mengetahui strategi manakah yang akan digunakan yang menjadi kebijakan dalam peningkatan daya saing dan pengembangan usaha untuk usaha kerupuk ikan tuna Hajasena. Dari hasil sintesis diperoleh secara ideal terus dengan melakukan perhitungan secara keseluruhan diperoleh tiga alternatif strategi terbaik. Yang pertama adalah efisiensi biaya dengan nilai ideal yaitu 1. Peringkat 2 yaitu membangun kerjasama atau mitra dengan pemerintah dengan nilai ideal sebesar 0,432. Peringkat 3 yaitu pelatihan pelaksanaan promosi baik offline maupun online mengenai produk dengan nilai ideal yaitu 0,299. Ya. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tentang
Strategi peningkatan daya saing dan pengembangan usaha untuk usaha kerupuk ikan tuna Haja Zainah, maka diperoleh strategi sebagai berikut. Yang pertama, kan efisiensi biaya. Efisiensi ini dilakukan karena usaha masih tergolong baru dan keuangan masih juga terbatas. Yang kedua, membangun kerjasama atau mitra dengan pemerintah. Kerjasama ini penting karena bisa eh, melakukan kerjasama dengan yang terkait, seperti kelompok usaha atau mengikuti program kerja pembinaan. Kerjasama ini digunakan agar dapat membantu peningkatan permodalan, dilakukan usaha serta keberlanjutan dari usaha kerupuk ikan tuna Jazena. Yang ketiga, pelaksanaan promosi offline maupun online mengenai produk. Pelaksanaan promosi ini bertujuan untuk meningkatkan minat membeli konsumen dan melatih tenaga kerja serta proses pemasaran akan produk kerupuk ikan tuna agar pangsa pasar dari usaha usaha kerupuk ikan tuna Jazena ini bisa berkembang secara besar dan secara luas, dan tidak hanya pada lingkup yang kecil tapi mampu melingkupi skala yang lebih luas. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dari penelitian internal saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.